warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Resa. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Sebelumnya, perkenalkan, saya Karisa Putri Ramadhani dari absen 10. Saya Chloe Kalina Putri Dimenda dari absen 11. Saya Najmi dari absen 26. Kami akan melakukan praktikum mengenai kesetimbangan kimia. Langsung saja. Ini sudah praktikum ya? Iya. Kamu praktikum apaan? Tentang apa? Bu Rasa ngasih ini ngasih apa contoh video? Iya. Coba dibuka dulu. Coba. Yang itu apa praktikum? By the way, bisa guys. Kenapa bisa? Kalau nggak salah itu betadin beras gitu-gitu nggak sih? Iya. Yang Coba, betul aku boleh nggak di ya. skip? Coba guys. Iya. Oh ini sebelumnya. Yang dia berubah jadi putih nggak sih berasnya? Iya. Bleaching. Apa kita mau ini aja? Boleh. Boleh. Coba lihat yang lain dulu. Nah, ini beras ya. Ini apa? Sepertinya Lilin, ini bukan? lilin ya. Kok pindah sama? Iya. Kayaknya kelompok yang lain ada yang lain. Oh iya benar. Nah, apa guys? A few moments later. Jadi kali ini kita akan melakukan percobaan kesetimbangan dengan menggunakan lilin. Alat dan bahan selain lilin adalah yang pertama, Ada korek, lalu ada jarum pentul, penggaris, 2 buah gelas, dan gunting. juga alas untuk mengalasi gelas. Jadi pertama kita akan memotong lilinnya sampai kelihatan sumbu lilinnya di ujung. Lalu kita akan mengukur lilinnya dengan penggaris untuk mencari titik tengah. Lalu kita akan menusukkan jarum pentul di titik tengah yang sudah ditandai. Lalu kita taruh di 2 gelas. Sekarang kita akan menyalakan api di sebelah kanan dan di sebelah kiri menggunakan korek api. Praktikum yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa masa lilin yang ada di bawah akan bergerak lebih cepat, sehingga lilin yang di atas akan bergerak ke bawah. Hal ini terjadi berulang-ulang dan lilin mengalami pergerakan seperti jungkat-jungkit atau naik turun, maka lilin mengalami pergeseran kesetimbangan
dapat menjadi padat seperti semula. Berikut adalah satu contoh soal mengenai pergeseran kesetimbangan. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Penambahan 1 mol NH3 akan mengakibatkan. Nah, sesuai dengan faktor pergeseran kesetimbangan yaitu terdapat konsentrasi. Dimana kalau misalnya kita akan menambahkan konsentrasi, maka reaksi yang di kanan akan berpindah. Jika reaksi yang di kanan ditambahkan, maka dia akan bergeser ke kiri. Maka jawaban yang tepat adalah A. Kesetimbangan bergeser ke kiri. Ke dalam reaktor 1 liter dimasukkan 2 mol A dan 2 mol B. Kedua zat bereaksi menurut persamaan 2A dalam fasa gas ditambah B dengan fasa gas menciptakan reaksi kesetimbangan yang menghasilkan A2B dengan fasa gas. Jika dalam kesetimbangan terdapat 0,5 mol A, maka nilai Kc adalah. Step yang pertama harus dilakukan adalah menuliskan kembali reaksi yang terdapat pada soal, yaitu 2A gas ditambah B gas akan menjadi A2B gas. Untuk mencari Kc, kita harus mengetahui mol dalam keadaan setimbang. Kita dapat mengetahuinya dengan cara menuliskan MRS, yaitu mula-mula reaksi dan sisa. Diketahui pada soal mula-mulanya itu terdapat 2 mol A dan 2 mol B. Juga diketahui 0,5 mol A dalam keadaan setimbang. Nah, karena pada reaksi B dan A2B belum diketahui mol dalam keadaan setimbang atau pada sisa, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa mol yang bereaksi. Caranya, kita kan tadi sudah mengetahui mula-mula mol A dan mol A dalam keadaan setimbang. Kita misalkan mol yang bereaksi semuanya adalah X. Nah, dalam A, kita di sini punya 2 min X sama dengan 0,5. Maka kita akan pindahkan ruas, min X sama dengan 0,5 min 2. Maka hasilnya adalah min X sama dengan min 1,5. Agar hasilnya positif, kita kali min 1 semuanya, yaitu X sama dengan 1,5. Kita punya ya sekarang X-nya. Lalu kita masukkan nih ke dalam MRS. Berarti pada A itu kita punya min 1,5. Nah, untuk di B dan A2B, nah tidak lupa di sini min 1,5 itu untuk 2 koefisien. Nah, sedangkan pada B dan A2B itu memiliki 1 koefisiennya. Berarti kalau 1,5 untuk 2, maka untuk 1 adalah 0,75. Berarti di B itu adalah 2 min 0,75 akan menghasilkan 1,25 mol. Sedangkan untuk di A2B itu plus 0,75 mol. Nah, masing-masing mol pada dalam keadaan setimbang itu volumenya per 1 liter. Setelah itu, kita perlu memasukkan molaritas yang sudah kita hitung ke dalam rumus Kc, di mana rumus Kc adalah molaritas kanan dibagi molaritas kiri. Karena kedua reaktan dan produk adalah gas, maka kita harus menulis ketiga-tiganya. Menjadi Kc sama dengan molaritas A2B dibagi molaritas A kuadrat, di mana kuadrat adalah koefisien yang dimiliki A, lalu dikalikan dengan molaritas B. Selanjutnya tinggal kita masukkan saja molaritas yang sudah kita hitung. Menjadi Kc sama dengan 0,75 dibagi 0,5 kuadrat dan dikalikan 1,25. Setelah kita hitung, menjadi 0,75 dibagi 0,3125. Setelah itu, tinggal kita bagi saja. Nah, hasilnya adalah 2,4. Sekian video praktikum dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.